Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus teguhkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah makanan rohani buat kita yang akan terus menguatkan, bahkan meneguhkan kita. Firman Tuhan juga akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, untuk perlindungan dan penyertaan-Mu, untuk berkat dan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan hingga saat ini. Terima kasih, dan pagi hari ini kami selalu butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini bahwa ketika Yesus naik ke surga, sesudah itu dia berpesan kepada murid-murid untuk tinggal dulu. Lalu dikatakan apa? Kamu akan terima kuasa. Jadi punya kuasa. Kuasa untuk apa? Ya, kuasa untuk menjadi saksi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, saksi itu seperti apa? Tugasnya apa? Nah, ini yang kita harus mengerti. Bahwa seorang saksi dia harus bersaksi. Jadi saya boleh definisikan saksi itu adalah menceritakan, menyampaikan apa yang dia lihat atau atau dia dengar atau dan dia alami sendiri atau yang dia tahu. Ya, jadi bersaksi itu memang yang pertama adalah orang yang mengalami sendiri, sehingga dia bisa bersaksi. Makanya orang Kristen, orang percaya harus mengalami Tuhan dalam hidupnya sehingga dia bisa bersaksi. Nah, bagaimana dengan pemberitaan firman Tuhan? Dengan bersaksi tentang firman Tuhan? Bisa saja, karena di pengadilan itu ada yang namanya saksi ahli. Saudara tahu saksi ahli? Saksi ahli tidak ada di kejadian perkara, tetapi dia tetap bisa bersaksi dan kesaksiannya didengar. Nah, itulah firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini menjadi salah satu bukti yang bisa diungkapkan. Nah, artinya kita bisa bersaksi, memang hidup kita ini jadi kesaksian dan menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, tetapi juga bisa diartikan dalam arti kita menyampaikan kesaksian firman Tuhan itu sendiri. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, bersaksilah. Loh, bagaimana bersaksi? Kadang-kadang kita bayangannya mengerikan, wah susah ya bersaksi. Ya, tetapi sebetulnya yang pertama yang bisa kita lakukan, pastikan bahwa hidup kita jadi kesaksian. Kita pinter ngomong sekalipun, kalau hidup kita nggak jadi kesaksian, ya orang nggak akan percaya. Ya, seperti ada mengatakan bakul jamu gitu ya. Oh, dia mengatakan, oh obat gatal, obat ini dan segala macam. Nah, tetapi kalau dia sendiri punya gatal juga dalam tubuhnya, maka ya orang nggak akan percaya. Lah itu kamu aja panuan kok, atau mau obat panu misalnya, demikian. Ya, jadi artinya hidup itu pertama harus jadi kesaksian. Lalu yang berikutnya adalah perkataan kesaksian kita ini, menyampaikan, menyatakan. Ini penting ya, karena tugas saksi adalah bersaksi. Ya, kalau kita nggak bersaksi, ya ini salah. Ya, ada yang salah. Ya, oke, mari coba sekali lagi kita lihat firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan. Dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Wah, artinya kemana saja. Ya. Dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah. Saudara tahu penyiar berita itu menyampaikan berita. Sekalipun orang banyak juga mungkin yang gak mau dengar, tetapi dia tetap siaran. Misalnya nih, penyiar berita di televisi di Jakarta, tetapi saudara gak suka. Saudara matikan TV. Males. Saya gak mau dengar berita ini. Misalnya. Nah,
Saya yakin dan percaya bahwa penyiar berita ini tetap akan menyampaikan berita itu. Sekalipun ya mungkin banyak orang juga nggak mau dengar. Tidak masalah. Karena kita bukan diminta Tuhan untuk memaksa orang percaya. Tidak. Bagian kita menyampaikan. Bagian kita memberitakan. Ya, kalau kita saksi, bagian kita bersaksi. Orang nggak dengar atau nggak percaya dengan kesaksian kita, itu urusan dia. Nah, tetapi kalau seorang saksi tidak mau menyampaikan kesaksiannya, itu salah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah seorang saksi. Saksi Kristus. Yang artinya kita mesti memberitakan tentang Kristus. Memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ya, siapapun orangnya. Ya, orang gak mau percaya gak apa-apa. Dan ingat, seorang saksi hidupnya harus jadi kesaksian. Ini penting. Kenapa? Ya saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita ini dianggap hanya bisa ngucap nggak iso nglakoni jarkoni. Orang Jawa bilang iso ujar iso nglakoni, ya. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi pelaku. Nah, dengan kita melakukan apa yang kita sampaikan, maka orang akan mudah percaya. Oh ya betul ya, ikut Tuhan tuh ternyata punya jaminan keselamatan, ikut Tuhan itu bisa hidup dalam damai dan sebagainya. Nah, mari kita adalah saksi-saksi Kristus. Saatnya kita bersaksi. Tidak usah membayangkan yang besar-besar. Mulai dari perkara kecil. Mulai dari kesaksian sederhana. Pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Ya, kita bisa saksikan ke orang lain. Sehingga orang bisa akhirnya mengenal Tuhan. Sekali lagi, kita bukan untuk memaksa orang. Tetapi memberitakan. Nah, sekarang kita mulai beritakan kabar baik ini kepada orang-orang yang di sekitarmu, orang-orang yang dekat denganmu, apalagi mereka belum kenal Tuhan. Oh, justru kesempatan bagus supaya mereka benar bisa mengenal Tuhan. Mereka pun bisa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Mari jadi saksi-saksi Tuhan, beritakan kabar baik kepada siapapun yang kau jumpai. Pertama, ingat, selalu disertai dengan hidup menjadi kesaksian, dan lanjutkan dengan sampaikan kesaksian hidupmu. Kesaksian firman Tuhan baik, tetapi juga bisa kesaksian hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan. Kesaksian hidupmu mengalami kuasa Tuhan. Itu akan semakin meneguhkan sehingga orang akhirnya bisa diselamatkan melalui setiap kesaksian hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau menetapkan kami untuk boleh jadi saksi-Mu. Untuk kami boleh memberitakan, menceritakan akan apa yang kami tahu tentang Engkau, apa yang kami alami bersama dengan Engkau. Sehingga Tuhan, kami percaya melalui kesaksian hidup kami, nama Tuhan boleh permuliakan. Yang berdoa juga Tuhan, mampukan setiap kami, hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga ketika kami mewartakan, menceritakan sesuatu, mereka juga melihat kehidupan kami yang adalah hidup di dalam Engkau. Dan itu akan meneguhkan orang untuk boleh percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami saksi-saksi dimanapun kami berada. Dengan berdoa menyerahkan hidup kami juga hari ini. Mohon pimpinan penyertaan-Mu, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, terus menyertai kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.